Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kalanis, di video kali ini saya ingin berbagi cara dan pengalaman ya, serta sekalian menjawab pertanyaan dari beberapa Sobat Kalanis yang menanyakan tentang sistem filter apa yang saya pakai di tank saya. Nah, untuk tema kali ini saya mengangkat tema tentang sump filter aquarium discus dan susunan media filternya. Seperti kita ketahui, sistem filter fungsinya sangat vital sekali ya Sob ya. Itu bisa diibaratkan sebagai jantung dari kehidupan di akuarium kita. Maka betul sekali kalau sampai ada ungkapan ya bahwa bila kita memelihara kualitas air, maka kualitas ikan pun akan menyesuaikan hasilnya. Jadi salah satu komponen yang sangat penting ya untuk mendapatkan kualitas air yang bagus, yaitu sistem filtrasi yang harus kita maksimalkan. Nah, untuk sistem filter yang saya pakai di tank saya yaitu sump filter. Adapun untuk susunan media yang saya terapkan bisa disimak di video ini. Tapi sebelum kita berlanjut ke jenis media apa saja yang saya pakai ya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu flow atau aliran air dari sump filter ini. Untuk aliran air yang berasal dari tank utama melalui overflow, turun melalui pipa besar ini ya Sob ya, menuju chamber pertama. Di mana chamber pertama ini 80 hingga 90% saya isi dengan filter mekanik dan 10%-nya saya isi menggunakan filter biologi. Dan bila flow air dari chamber pertama sudah selesai, maka lanjut ke chamber kedua. Di mana chamber kedua ini saya isi ya dengan filter biologi hampir 100%. Karena tujuan saya itu ingin memaksimalkan di tempat berkembangnya bakteri baik yang sangat bermanfaat ya bagi kehidupan diskus kita. Dan selanjutnya flow air masuk ke chamber ketiga ya, dimana chamber ketiga ini bisa difungsikan sebagai penampung air ya, yang siap dialirkan ke main tank lagi. Untuk selanjutnya kita bahas tentang apa saja media filter yang saya terapkan ya di masing-masing chamber. Simak videonya sampai selesai sob, agar tidak salah menyimpulkan. Oke, kita mulai dengan media dan susunan yang saya terapkan ya di masing-masing chamber. Untuk chamber pertama, lapisan paling atas saya menggunakan jet mat ya sob ya, yang mempunyai permukaan paling kasar dan berongga ya untuk memfilter kotoran yang besar dan kasar, sehingga kotoran halus pun masih bisa melewatinya. Untuk lapisan kedua saya menggunakan busa biological ya, yang 3 lapis, dimana busa ini mempunyai 3 lapis ya sob. Bisa kita lihat di video ini. Itu untuk lapisan pertama yang kasar, sedang, dan halus ya. Fungsinya juga masih sama seperti jet mat, yaitu untuk memfilter kotoran ya yang lolos dari jet mat. Dan selanjutnya untuk lapisan ketiga dari atas saya pasang busa filter putih ya, atau yang biasa disebut dengan Dacron. Nah, untuk Dacron ini banyaknya kita perkirakan ya, sebisa mungkin untuk permukaan bisa kita tutup menggunakan Dacron ini. Dan untuk selanjutnya di bawah Dacron ya, saya memasang busa halus biofoam ya untuk filter paling halusnya. Jenis busa ini mempunyai pori-pori yang paling halus daripada jenis busa yang lainnya ya sob ya. Sehingga memang saya sengaja saya taruh di paling bawah untuk filter mekanik ini, tujuannya agar kotoran atau sisa kotoran ya yang paling halus pun juga akan terserap atau terfiltrasi oleh busa ini. Dan untuk lapisan paling bawah saya pasang bioball ya, yang tadi saya bilang 10-20% saya pasang bioball, karena di sini saya ingin membantu chamber kedua ya untuk membentuk bakteri dan rumah bakteri ini. Jadi semakin banyak rumah bakteri di sistem filtrasi kita, maka akan lebih bagus hasilnya. Nah, setelah air bersih dan semua kotoran ya terserap di susunan filter chamber pertama, selanjutnya kita mulai ke susunan di chamber kedua ya. Untuk di chamber kedua ini, untuk lapisan paling atas ya, saya menggunakan atau memasang Kaltnesh. Adapun Kaltnesh sendiri bentuknya seperti ini ya sob ya. Bentuknya mirip dengan roda gigi dari plastik.
sangat ringan dan sangat tipis. Cultness ini akan berputar ya dan bergerak bebas saat terdorong oleh flow air dari chamber pertama. Nah, disinilah keistimewaan Cultness ya sob. Karena dengan gerakan bebasnya dan gerakan berputarnya inilah Cultness secara kimia mampu menciptakan lingkungan filter ya yang kaya akan oksigen dan bisa membantu perkembangan bakteri baik. Selanjutnya di bawah Cultness saya coba untuk memasang lagi bioball ya. Seperti di chamber pertama tadi. Bioball di chamber kedua ini untuk jumlahnya saya lebih perbanyak lagi ya sob. Dan untuk lapisan ketiga dan keempat saya masang batu pumis ya sob. Adapun bentuk batu pumis seperti ini ya. Batu pumis ini mempunyai tekstur yang kasar dan ringan serta mempunyai rongga yang sangat banyak. Batu pumis ini mempunyai fungsi yang sangat vital ya sob di chamber kedua ini karena bisa dibilang di batu inilah bakteri baik hidup dan berkembang. Selain itu, batu pumis ini juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi ya. Karena dibanding dengan biokristal, batu ini juga harganya lebih murah, tapi untuk fungsinya pun mirip dengan biokristal. Jadi, batu ini bisa dijadikan alternatif kedua setelah biokristal sebagai rumah bakteri terbaik. Dan kita berlanjut ke chamber ketiga, di mana chamber ketiga ini cuma sebagai penampung air yang sudah difilter di chamber 1 dan 2 ya sob ya. Tapi sebenarnya di chamber ketiga ini masih bisa dimaksimalkan fungsinya untuk menghasilkan air yang lebih bagus lagi ya, yaitu dengan memasang lampu UV. Nah, itu tadi sedikit share tentang SUM filter aquarium discus dan susunan media filter yang selama ini saya terapkan di akuarium saya sob. Apabila sobat semua merasa ada manfaat dari video ini, bila berkenan silahkan untuk subscribe, like, komen, serta share channel ini ya sob ya. Dan jangan lupa juga untuk simak video yang lain di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.